WHO. Makanya ada wong keleleran nek loro. Ya apa caranya ojo loro? Supaya ojo loro imunnya tinggi. Supaya imunnya tinggi gimana ya, semangat seperti biasanya. Pokoknya jangan sampai tenggorokannya panas, jangan minum es, itu aja. Lalu jangan stres. Masuk makanan yang enak, stres imunnya turun. Yes. Itu pasti. Ya, ini diwaspadai ya, klaster-klaster ini. Pasar, TPI, di sini tidak ada TPI tapi ada pasar. Ini lokal transmisi. Pakai saji sama Kota Malang ini rada jeda, tapi transmisi ini rada sering. Tuh. Kemudian seminar. Kenapa seminar jadi klaster baru? Karena pasti nggak taat protokol kesehatan. Nek ngomong pak masker lain, wahyu nggak ditutupi. Akibatnya terjadi. Kemudian nggak sering cuci tangan dan seperti. Oh kuncinya kita kok cuma masker sama cuci tangan sebelum vaksinnya ditemukan. Sampai pada klaster lagi tempat ibadah sudah berkurang banyak karena sudah mulai mengerti bagaimana menempatkan diri saat beribadah ke tempat ibadah. Lanjut ini sudah nggak usah dipikir urusan WHO. Saya cuma ingin mengatakan uang percaya nggak ada COVID, percaya COVID menyengsarakan, COVID itu ada, tapi ya masih nggak percaya COVID itu 2%. Anak bener sih kayak WHO ini 0,4 ada. Bukan dari WHO, tapi Gusti Allah kan mari ini izin anak pandemi. Kalau Gusti Allah nggak menciptakan izin ada pandemi, tentu tidak akan ada pandemi, ya kan? Nah ini pilihannya apa? Maem apa waras? Maem si air pada ekonomi, tapi ya pengen waras 43%, ini 46%, ini 43%. Jadi selisih 3%. Orang memilih, pilih mana duluan yang diurus. Ini kan banyak Pak Kades ya. Wong milih ekonomi sehat, ya. Tapi ya apa caranya senang kami? Itu yang dipilih oleh bapak-bapak seluruh semua. Nah ini yang paling singkat Bapak Kades, evaluasi bantuan sosial sampai untuk dana desa. Ini ada sih enggak sih bantuan? Ada juga yang ngomong tidak ada di pondok sana. Seorang sih bingung. Padahal itu mentek dari Pak Dianto telas bu dan ada pun tanggal COVID sedang pun sangat banyak pondok belas. Ya, ini akibat kita bersama-sama. Jawa Timur berapa turunnya 3 triliun? Dari 33 triliun pendapatan Jawa Timur turun 3 triliun kemarin waktu laporan Banggar di paripurna BPD. 3 triliun dari 33 triliun itu seperti apa? 1/11. Berarti ada, tapi kontraksi ekonominya ya telan. Tapi 1/11 itu sama dengan 0,9 sekian. Sekitar 9%, bukan 0,9. Lanjut tetap ini persepsi masyarakat Jawa Timur oke, penanganannya nggak oke 100%. Dia pada baru dengan nangani nang desa itu. Pak Kades itu top, semuanya semen lah. Masyarakat ada sesuai ngomong. Tapi sing muni akeh luwih akeh. Sing mengatakan Pak Kades semuanya menangani lebih banyak daripada yang tidak. Itu alhamdulillah buat kita. Kemudian dampak terhadap pekerjaan banyak. Ini bunyi anak juga yang memang tidak terdampak bekerja seperti biasa. Ini di mana? Ini ya di sekolahan. Nah gurunya kan pada dapat gaji di kampus, di perusahaan yang tidak terdampak. Apa perusahaan tidak terdampak? Sembako, malah umur. Perusahaan yang besar seperti grupnya Saling Grup yang bergerak di bidang pangan itu tidak geser belas. Kenapa? Ya karena orang tetap butuh sama sembako dengan segala kebutuhannya. Apa yang kemudian sangat terpukul? Hotel, restoran, warung-warung kecil. Wong dodol cilok, dodol bakso, dodol rujak, sini kampung, sini desa, di sekolah itu ya sangat terdampak. Kenapa?
tadinya bisa jualan di sekolah, di kampus, les di Brawijaya dan Presani. Oh nggak ono mahasiswa itu sopo sih makan. Akhirnya gak sedot di sekolah-sekolah. Nah gimana? Kita kemarin mau memasukkan anak-anak ke sekolah, tapi begitu dimasukkan, gurunya Bu Risma itu melakukan tes. Hari ini Bu Risma melaunching sebuah program swab gratis untuk warga Surabaya. Luar Surabaya 120.000. Hari ini baru saja, dan baru saya mau statement. Luar biasa ini semua ya. Jadi membuat program swab itu gratis. Swab kalau salah satu rumah sakit swasta di Malang 2.750.000. Bu Risma gratis. Nek penjenengan ingin swab di Surabaya bayar 120 lek kok kemarin Surabaya. Hebat Bu Risma ya. Nah, jadi Pak Jokowi, nah saya laporkan lagi terkait dengan info dari Pak Jokowi ini. Kita sudah berubah Perda 1 tahun 2019 dari Perda 2 tahun 2020 di mana mengadopsi instruksi Presiden, sehingga kemudian penegakan hukum tata tertib di Jawa Timur agak meningkat disesuaikan dengan protokol COVID. Gih, sama daerah aja biar nggak ngantuk. Aku susu ya belum dongeng kan? Gue tak boleh tak boleh sing mari menas untuk bikin melek. Ini masker utama wes, tak iso tak masker. Saya minta Nah, sekarang apa yang diperbuat pemerintah pusat, dan saya mau cek di Bapak Kandai Mas Bambang yang Banpres. Bantuan Presiden sebesar 2,4 juta untuk usaha mikro. Kira-kira di desa Penjenengan yang Pak Kades sudah ada nggak yang dapat? Karena yang dapat nanti masuk langsung melalui handphonenya masing-masing. Yang boleh mengusulkan adalah Dinas Koperasi dan UMKM, lembaga-lembaga pengusul, dan juga nanti ada di sini. Ini namanya program Banpres Produktif untuk Usaha Mikro. Besarnya 2,4 juta langsung masuk ke rekeningnya masing-masing. Bagaimana caranya? Ini warga negara Indonesia mempunyai nomor induk kependudukan, memiliki usaha mikro, bukan ASN, TNI Polri serta pegawai BUMN BUMD. Jadi kalau BUMD tapi ya usaha mikro nggak oleh lagi. Kemudian tidak sedang menerima kredit atau pembiayaan dari perbankan atau KUR. Kemudian bagi pelaku usaha mikro yang memiliki KTP dan domisili usaha yang berbeda, misalkan omai ini usahanya di desa sebelah, itu perlu yang namanya surat keterangan usaha SK. Lanjut, Mas Bambang. Bukan yang ini. Bagaimana cara pelaku usaha mikro mengetahui telah ini sampai kapan dan berapa banyak Banpres produk disalurkan? Banpres ini sampai September 2020. Usulan Banpres produktif apabila kuota sudah terpenuhi maka akan langsung untuk ini 12 juta dari Pak Presiden. Sopo sing mulai ngusul nih. Tadi saya lihat dulu. Ini Mas Bambang, siapa pengusulnya ada di sini? Tadi ada pengusulnya, bisa Dinas Koperasi gitu ya. Coba. Bagaimana cara mengakses Banpres produktif untuk usaha mikro? Diusulkan oleh pengusul Banpres produktif untuk usaha mikro antara lain: 1. Dinas yang bidangi koperasi dan UKM. 2. Koperasi yang telah disahkan sebagai badan hukum, artinya koperasi yang berbadan hukum. 3. Kementerian atau lembaga. 4. Perbankan dan perusahaan pembiayaan yang terdaftar di OJK. Contoh LKM dan perbankan.
ada belum masuk mungkin ya, belum diinikan. Kemudian calon penerima banpres produktif untuk usaha mikro. Nah itu calon penerima produktif untuk usaha mikro dapat melengkapi data-data usulan kepada pengusul dengan memenuhi persyaratan sebagai berikut. Ini jelas. Nomor induk kependudukan, nama lengkap, alamat tempat tinggal, bidang usaha, nomor telepon. Nah nanti saya minta dicek di Pak Kades, Pak Gertang gitu. Teman-teman siapa yang sudah terdaftar? Emang soalnya 2.400.000 kan lumayan untuk menambahin modal. Itu sampai September. Kemudian bagaimana pelaku usaha mikro yang tidak memiliki rekening? Bagaimana cara mengakses ini? Bagaimana pelaku usaha mikro? Ini, bagaimana pelaku usaha mikro yang tidak memiliki rekening di bank penyalur agar mendapatkan program banpres? Bagi yang belum memiliki rekening akan dibuatkan pada saat pencairan oleh bank penyalur. Ini bank penyalurnya dan ditunjuk pemerintah. Apakah banpres produktif untuk usaha mikro ini langsung diberikan atau bertahap? Banpres produktif akan diberikan secara langsung melalui rekening. Jadi nggak ada pemotongan-pemotongan. Kemudian bagaimana cara pelaku usaha mikro mengetahui telah menerima banpres produktif? Penerima banpres produktif untuk usaha mikro akan diinformasikan melalui pesan SMS masuk ke HP-nya. Kemudian setelah menerima pesan singkat, penerima banpres produktif usaha mikro harus melakukan verifikasi ke bank penyalur yang sudah ditentukan agar dapat segera mencairkan dana yang sudah dapat. Di beberapa tempat saya sudah ada data bahwa ada yang sudah dapat. Habis ya. Nah itu saya nyuwun tolong teman-teman. Nah ini, apakah banpres produktif untuk usaha mikro dapat diwakilkan atau dikumpulkan secara kolektif oleh perangkat desa? Penerima bantuan produktif untuk usaha mikro tidak dapat diwakilkan atau dikumpulkan secara kolektif. Penerima bantuan produktif untuk usaha mikro yang dapat diajukan dan diusulkan oleh lembaga pengusul. Jadi penerima banpres produktif untuk usaha mikro hanya dapat diajukan dan diusulkan oleh lembaga pengusul. Saya sedang mengusulkan beberapa yang ada di SPW dan Askopara, tapi belum dapat laporan siapa yang dapat. Kalau yang karyawan di bawah 5 juta yang sudah berjam sostek, saya sudah dapat 11 orang karyawan saya di SPW. Jadi benar-benar anak gitu loh maksud saya. Itu bahwa bantuan dari pemerintah itu ada. Tapi dengan syarat-syarat tertentu memang yang sudah ikut jam sostek. Nah karyawan kami yang sudah dapat itu ada 11 orang karena sudah lama. Itu dapat 600.000 selama sampai Desember. Terus yang ini masih saya cek apakah kemarin sekretaris sudah saya minta untuk diusulkan apakah sudah masuk atau belum, karena tidak dilaporkan ke kami tapi langsung ke rekening masing-masing orang. By name, by address, by phone. Itu Bapak Ibu sekalian terkait dengan kebijakan Presiden kita menyangkut ini. Nah, ini dananya bukan dari provinsi, bukan dari kabupaten kota, bukan dari desa, tapi langsung dari dana usaha. Nah, apalagi sebenarnya bisa diakses PEN. Jadi perbaikan ekonomi nasional itu ada 1 triliun dialokasikan lewat LPDP. Juga LPDP didorong untuk bisa menyalurkan lewat koperasi. Maka memang kembali lagi bahwa lembaga yang sekarang di backup penuh oleh pemerintah adalah koperasi dan UKM itu. Nah, ini saya punya video. Siapa tahu ini bisa dilakukan di yang belum masuk mas, yang video sampah. Jadi kalau pakai saji kemarin, kalau di semalam saya di Pemulan, bukan berarti tidur ya, di desa Pemulan. Itu saya sampaikan tentang pertanian, karena di sana banyak sawah. Ini kan nggak pakai sawah di sana. Kan masih banyak sawah. Mau kalau membuat
percontohan pilot project bikin padi yang 2 kali lipat panennya. Pak Kades? Kesal nih Pak. Wes coba videonya Mas. Nah ya wes memang gitu. Nanti di sana Semarang saya sudah sepakat untuk kita uji cobakan di sana. Tiap desa satu petak wilayah gitu. Namanya Padi BIM 1. BIM 1 itu BIM itu singkatan dari Padi Indonesia Membuka. Koncone Padi MSP yang masyarakat suka petani itu. Nah, coba yang dari mana Mas? Nah itu adalah padi produk dhuwur, bulirnya banyak sampai 2 kali lipat. Nah wis hanya nonton di sini aku tak minum. Tarik dulu di belakang, semuanya biar mulai awal. Itu udah akhir ya. Tarik dulu belakang, itu ke depan namanya. Nah, wis nonton Mas. Ini adalah teman saya, salah satu kades perizinan di Ponorogo, Kecamatan Jambon. Bisa dibanterkan nggak? Seni bisa dibanterkan pertanian dan Jakarta. Alhasil cukup lumayan. Yaitu juga tanam ditanam di luasan satu. Dan tadi saya mengambil sawah. Itu bulir-bulirnya satu helai bisa sampai 410 Bapak. Dan sebelum saya masuk ke situ, saya tari satu bisa dari 410 bulir Bapak. Ada yang 5, ada yang 10, ditambah 6. Sehingga satu pun ada 6 helai. Kalau kita kaitkan
Jadi saya buka kawasan 1.500 meter persegi dengan 5 dan transformasi coba bentuknya adalah satu tadi yang pagi 12,5 gram dikali 100 terus dengan 1.600 gram atau jadi mereka pada 16 juta kalau 1 itu pasang 1 juta seandainya ini dibuat tanam di tanah 1 juta sangat saya yakin bisa tembus 11 ton hingga dimana maksimal itu dan saya ternyata terima kasih. Jadi ini sudah dikembangkan di Blitar dan di Ponorogo. Malang belum. Malang kalau MSP sudah. Tadi MSP sudah panen di daerah Malang Selatan bersama penemunya Pak Surono Danu. Nah, saya ingin mencoba ini karena hasilnya lebih banyak daripada IR. Nah, kenapa? Kalau IR itu kan padi yang berasal dari luar Indonesia. Kalau padi MSP dan padi ini adalah padi yang berasal dari negara kita sendiri. Kita ini wilayah yang sangat luas, sehingga sebenarnya semuanya ada, tinggal kita kecerdasan dan kecerdikan kita saja apakah bisa mengolah segala sesuatu yang ada ini. Tadi saya tanya Pak Ki, tiba-tiba 140 hektar sak pakai saji gelangan tok jajan sainter tadi ya Bapak ini ya Pak Ki mau? Oke, saya tak bibit nyajak lahan mari nyoba ditandur pari ini katakanlah nandur gak sainter gak apa-apa sak kodo itu mau 1,4 1.400 meter persegi kan dapat 16,8 ton. Kita buktikan tanah di Malang ambek di Ponorogo ambek Blitar itu podo-podo ya kan, sama dengan apel. Kenapa ditanam di Blitar gak cukul? Soalnya Blitar panas, tapi ditandur di Poncokusumo dan Batu tumbuh. Nah maka coba nanti Ponorogo daerahnya panas sama dengan kita, Blitar sama dengan kita. Kalau di sini loh ya, pakai saji ini kan jauh dari laut, adanya kan daratan, jadi bisa kita coba untuk satu petak itu aja bareng-bareng untuk kanca-kanca pemula. Ya nanti kita coba untuk menguji coba adanya padi ini. Nah padi juga tadi menyampaikan air, saya punya lagi konsep air, coba mas. Siapa tahu bisa. Ini kan kita satu lagi, ini ada cara untuk membuat pengairan sawah dengan model ini. Ini saya juga ambil dari teman saya tadi itu, Mbah Barman Lurah di Ponorogo, Jambon, di Desa Peningginan, Kecamatan Jambon, Ponorogo. Nah kalau misalkan nanti bisa kita uji cobakan di sini ke depan, ini pakai saji tahun ini, TLC saya bisa masuk ke Nyun Sewu. Memang kemarin lewatnya teman-teman PDI Perjuangan, kemarin sudah FPHD ya Pak Yasin, sudah FPHD untuk adanya pom bensin mini yang nanti akan diberdayakan lewat dari kader-kader PDI Perjuangan yang ada di tiap-tiap desa, satu desa satu. Mudah-mudahan itu bisa menginisiasi yang lain, membantu untuk juga bisa teman-teman desa ini tidak perlu pergi ke tempat pom yang besar. Saya juga uji coba ya Pak Saji. Nah berhasil saya duplikasi ke tempat-tempat yang lain. Makanya semuanya pasti by project saya uji coba dulu. Uji coba berhasil baru kita kembangkan. Bisa Mas Oman? Oke, yang ini adalah tentang air. Siapa tahu nanti Pak Ki tertarik
dan bisa menerapkan konsepsi model air ini, karena sumber air kita di Papua Sajiki wakil sajanya pakai ajanya wakil sumbernya, cuma turun bisa dicarikan cara untuk membuat sumber itu mengalir sampai jauh gitu. Ini yang mungkin nanti perlu dinyanyi. Coba dengan Beresani, sumur terintegrasi namanya. Ini kawasan desanya. Gak bisa bunyi suaranya, Mas. Ambungi gak bisa ya, Rena? Aku mergani orang yang pendopo tesis. Kenapa kok? Bila adalah salah satu desa yang terletak di kecamatan. Mari kita lihat bersama-sama dulu. Sampai diluk-diluk muter-muter apa tak ya? Kuota Tembak. Desa Beringin memiliki luas 138,77 hektar dengan jumlah penduduk 1.925 jiwa. Mayoritas penduduknya sebagai petani. Untuk mengatasi permasalahan pasokan air di musim kemarau, kini masyarakat desa Beringin di bawah pimpinan Bapak Barno tidak perlu bingung. Ini gangguannya apa? Kayak itu ya? Ya wes. Kalau gitu nanti yang ini saya tinggal di sini filenya. Bisa nyuwun Pak Ki nanti bisa mempelajarinya. Kalau kemudian itu cocok untuk aliran sumber air untuk kepentingan sawah-sawah tadi, tak jak dolan Ponorogo. Ya, tak jak dolan Ponorogo melihat tata cara membuat itu. Nah nanti kalau ini kondisinya sudah berangsur-angsur normal, bulan Januari rencananya kata Pak Presiden vaksinnya baru bisa diproduksi besar-besaran. Berarti kalau sudah ada vaksinnya sudah bisa disuntikkan ke seluruh kita. Berarti tidak bisa tervaksin apa itu bisa kebal. Jadi kurunnya sudah tidak mematikan lagi, tapi yang flu batuk kayak flu biasa itu. Mudah-mudahan itu segera ditemukan oleh Bapak Presiden kita bersama dengan tim kesehatan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Masih sedang diuji coba, masih sedang disiapkan. Kondisi kita yang begini jauh lebih baik daripada Amerika. Amerika Serikat 2 juta orang, 2 juta orang yang kena. Yang mati sudah 200.000 lebih. 200.000, kita nggak sampai 50.000. Jadi maka walaupun bisa canggih, tapi ternyata untuk urusan ini orang-orang kita jauh memiliki lokal jenius yang tinggi. Dengan adanya sumur Aja bisa dihidupin lagi, atau nggak usah suaranya diadakan kemudian gambarnya ke air, soalnya kok di rumah dilihat aja. Nah jadi seperti itu Bapak Ibu, saya ingin berdialog dengan panjenengan semua terkait dengan bagaimana masyarakat Pakasaji ini bisa dioptimalkan dengan berbagai program yang memungkinkan bisa kami bantu. Tentu saja tidak secara keseluruhan bisa. Kalau ngomong operasi saya pasti bilang ya, saya bisa melakukan. Tetapi kalau ngomong tentang bagaimana sawah, pupuk dan sebagainya, saya sedang mencari jalan untuk supaya mengetahui jalur-jalur yang dimaksud. Karena memang teman-teman Kades ini kan harus inovatif ya, supaya masyarakatnya sejahtera. Prinsipnya
saya sudah memberi nasihat kepada calon bupati kami, nek sampean kepengin kepilih, buatlah desa-desa itu makmur. Dengan makmur maka hidupnya pasti sejahtera. Nah, sehingga program untuk membuat desa itu mandiri, desa yang makmur itu harus menjadi andalan utama di Kabupaten Malang. Karena Kabupaten Malang itu APBD-nya cuma 4,4 triliun. 4,4 ibaratnya tidak dibagi 3 juta. Wong sitok lah ibaratnya itu mau duit dibagi wong 3 juta. Wong sitok oleh 1.300.000-an. 1.300.000 300 tahun juga kena. Maka tugas pemerintah adalah memfasilitasi koordinasi, memfasilitasi regulasi dan keseluruhan yang memungkinkan untuk itu bisa terjadi. Nah, disitulah letak pentingnya kita punya pimpinan daerah yang bisa memahami bagaimana karakteristik